Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pertemuan pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya mohon izin untuk share slide-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali akan berdiskusi bersama pada mata kuliah biologi molekuler. Nah, untuk fokus pembahasan pada kesempatan kali ini adalah post-transcriptional modification. Ini tidak ada hubungannya dengan posyandu atau post-kamling ini ya, apalagi pos-posan yang lain. Ini hubungannya adalah dengan materi yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama, yaitu transkripsi gitu ya. Kemarin kita belajar bahwa transkripsi adalah mekanisme atau proses ketika gen yang ada di dalam DNA itu diubah menjadi mRNA atau diubah menjadi RNA, seperti itu. Nah, sebelum lanjut menuju proses atau sebelum lanjut pada pematangan RNA. Jadi RNA itu tidak berhenti di situ ya. RNA itu nanti akan ada fungsinya setelah itu. Nah, sebelum RNA itu bisa berfungsi dengan baik, itu akan ada modifikasi-modifikasi. Jadi perlu ada penambahan atau pengurangan pada RNA tersebut. Nah, hari ini kita akan fokus ke sana. Sebelum sebelum berfungsi, RNA ini diapain sih gitu. Jadi kalau misal kalian sebelum memiliki keterampilan di bidang bioteknologi gitu ya, kalian kuliah dulu gitu. Nah, ini juga dikuliahkan gitu RNA-nya. Tapi kuliahnya di dalam sel. Nah, sebelum ke sana mari kita refresh dulu diri kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan coba kita sedikit membahas mengenai terjemahan Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik." Nah, ini ada hubungannya dengan yang tadi saya sampaikan ya. Teman-teman di sini berjuang untuk lebih baik. Teman-teman di sini berjihad mencari ilmu gitu ya, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika teman-teman belajar, ketika teman-teman saat ini berjuang gitu ya, berjihad gitu untuk menuju ke arah yang lebih baik dengan ilmu yang teman-teman miliki nanti gitu, teman-teman niatkan semuanya karena Allah, insya Allah akan ada jalan, insya Allah akan ada kemudahan-kemudahan dari kesulitan-kesulitan yang kalian temukan nanti selama berkuliah. Nah, ini contohnya si RNA ya, RNA itu perlu berubah. RNA tadi perlu dimodifikasi gitu, perlu diubah dan dia nggak takut untuk berubah karena RNA tahu ketika dia diubah dia jadi berfungsi. Nah, teman-teman juga tidak boleh berhenti di sini ya, ketika berjuang, ketika menerima sesuatu yang baru, ketika ada perubahan silahkan dihadapi, silahkan dipelajari. Insya Allah teman-teman ketika semuanya itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan jadi lebih mudah. Baik, kita masuk ke materi. Kemarin kita belajar mengenai transkripsi. Nah, hasil transkripsi yang kemarin kita bahas itu adalah transkrip primer ya. Jadi itu masih berupa hasil transkrip yang masih mentah gitu. Jadi RNA yang dihasilkan itu merupakan RNA transkrip primer ini merupakan RNA yang baru saja ditranskripsi dari sebuah segmen di DNA yang dibatasi oleh bagian inisiasi dan bagian terminasi gitu ya, bagian terminator gitu. Nah, ini masih mentah RNA, ini masih perlu diolah sebelum dia bisa berfungsi. Nah, RNA primer ini baik di prokariot maupun di eukariot untuk tRNA dan rRNA. Jadi kemarin kita belajar ada banyak RNA ya. Jadi ada tRNA, ada rRNA, dan kemarin kalau kita belajar di transkripsi itu ada mRNA juga.
Nah, untuk tRNA dan rRNA, jadi transfer RNA dan ribosomal RNA baik pada prokariot maupun eukariot itu dimodifikasi oleh enzim ribonuklease. Nah, ini tRNA dia kan fungsinya membawa asam amino ya untuk nanti dipasangkan ketika terjadi proses translasi. Nah, ini tRNA ini memerlukan modifikasi-modifikasi agar dia bisa berfungsi, memiliki keunikan. Kenapa unik? Karena tRNA itu nanti kan membawa masing-masing asam amino yang berbeda ya. Jadi dia harus unik, dia harus memiliki spesifitas sendiri. Nah, ini kalau tidak dimodifikasi dulu, RNA-nya kan biasa-biasa saja. Mungkin kayak kalian ya, ada yang dilatih taekwondo, ada yang dilatih tapak suci, ada yang dilatih olimpiade, nanti akan memiliki spesifikasi keilmuan sendiri-sendiri. Mungkin kalau kita ke biotek, kita ada nanti ke mikrobiologi, ada yang fokusnya ke enzim, ada yang fokusnya nanti ke deteksi molekuler, nanti akan memiliki spesifikasi sendiri-sendiri gitu ya. Kecuali kalian, nanti ketika kuliah kok ke TikTok gitu ya, nanti kalian spesifikasinya akan ke TikTok, TikTok boy gitu, TikTok woman. Nah, ini perbedaan yang apa namanya, dia mencolok sekali. Di mRNA-nya prokariot itu dia Eee, tidak perlu dimodifikasi sebelum dia ditranslasi. Jadi mRNA prokariot itu bisa langsung ditranslasi. Kemarin kita sudah melihat ada gambarnya ilustrasi yang saya berikan kemarin ya. Setelah ditranskripsi dia bisa langsung ditranslasi, bisa langsung diterjemahkan menjadi protein. Nah, sedangkan di eukariot enggak, mRNA-nya itu harus dimodifikasi dulu baru dia bisa ditranslasi. Nah, kita akan fokus ke 3 jenis RNA dulu di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah rRNA atau ribosomal RNA. Nah, rRNA baik di prokariot maupun eukariot itu primary transkripnya atau transkrip primernya itu panjang, panjang, disebut pre-rRNA, itu panjang. Nah, ini ada 23S, 16S, dan 5S rRNA kalau di prokariot, kalau di eukariot itu ada istilahnya 28S, 18S, dan 5,8S rRNA gitu. Nah, ini yang memproses, yang dia membuat si rRNA ini siap digunakan adalah enzim nuklease, dia dipotong-potong. Jadi pre-RNA ini dia dibelah oleh ribonuklease menjadi ini, contoh gambar yang kedua ini, bentar. Nah, di sini pre-RNA ini dia yang membelah-belah seperti ini, dia adalah si enzim ribonuklease. Nah, kemudian dia akan akan dipotong oleh enzim eksonuklease dan dimodifikasi pada beberapa urutan basanya dan ribosanya untuk menghasilkan ini, RNA-RNA yang spesifik tadi, karena dia di ribosomal RNA ya. Jadi ini nanti akan bekerja sama dengan si tRNA tadi dalam me eee, dalam mentranslasi, jadi dalam mentranslate mRNA menjadi protein. Jadi seperti itu. Jadi ini ribosomal RNA gen, jadi ini walaupun dia tidak jadi protein, ini non-coding gen, tidak menjadi protein, dia menjadinya ribosomal RNA tetap jadi RNA, tetapi dia tetap dimodifikasi. Jadi ini gen rRNA, dia ditranskrip oleh RNA polimerase 1 di sini, lalu dia menjadi pre-RNA, dia dibelah-belah oleh si ribonuklease dan dia dipotong nanti oleh, eksonuklease. Ini ribonuklease itu ada DNase, RNase gitu ya, yang memotong DNA dan RNA, karena ini molekulnya RNA maka dia namanya RNase. Yang kedua adalah tRNA atau transfer RNA.
Nah, baik eukariot maupun prokariot, itu tRNA-nya itu juga berasal dari RNA primer yang sangat panjang panjang, jadi sehingga perlu dimodifikasi. Nah, biasanya pada bagian akhir sekuens rRNA-nya, jadi RNA primernya itu dia dihilangkan. Jika ada intronya itu perlu juga dihilangkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini yang sebelah kiri sini. Bentar. Nah, yang sebelah kiri ini, atau saya beri huruf A gitu ya. Yang A. Yang A ini adalah primary transcript tRNA. Jadi dia masih belum matang, belum bisa digunakan. Sedangkan yang B ini dia sudah dimodifikasi. Terlihat ya perbedaannya ya. Kita mulai yang pertama dulu di sini. Ini ada 16, sekitar ada 16 nukleotida, sekuens nukleotida, pada ujung 5 itu dipotong, dibelah oleh RNase, enzim yang warna hijau ini, sampai daerah sini ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini, ada sekitar 14 nukleotida, ini adalah intron, sehingga ini dipotong, ini dihilangkan, oke. Lalu yang ketiga, pada ujung 3 sini, di ujung 3 sini, di ujung 3 itu ada awalnya adalah urasil semua, UU gitu ya. Ini diganti dengan sekuens CCA. Lalu yang keempat, nah di sini yang warnanya hijau, warnanya kuning, yang tulisannya merah, ini dia di-convert, dia diubah gitu ya. Bahasa-bahasanya diubah menjadi nih keterangan di bawah ya. Ada yang jadi D, ada yang menjadi pseudourasil, ada yang jadi dihidrourasil yang DDD ini, ada yang menjadi pseudourasil. Nah, di sini tRNA baru dia bisa digunakan. Nah, ini ada nanti belajar di materi translasi, ada kita butuh antikodon gitu ya. Nah, ini hubungannya adalah dengan kematangan si tRNA. Kalau dia tidak ada modifikasi seperti ini tidak akan terjadi, tidak akan bisa berfungsi tRNA-nya. Nah, ini yang mRNA eukariot, karena kalau yang prokariot, yang mRNA primernya sama dengan yang mature, yang sudah matang, jadi tidak perlu dimodifikasi. Ya, mungkin kemarin atau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, motor itu ketika sudah dibeli dari pabrik, ya udah nggak usah dimodifikasi, itu sudah melalui penelitian yang panjang, mungkin puluhan tahun ya. Tidak perlu dimodifikasi knalpotnya, joknya, biar jengking atau yang lain gitu ya. Nah, itu sama kalau di mRNA prokariot juga tidak perlu dimodifikasi. Dimodifikasi nanti malah dia tidak, eee, tidak baik malah, dia malah memberikan efek yang buruk. Nah, kalau yang di eukaryotik mRNA, mRNA-nya eukariot itu perlu dimodifikasi dulu sebelum dia bisa ditranslasi. Nah, semua transkrip primer, jadi semua yang mRNA yang belum matang itu semua disintesis di dalam nukleus. Kemarin RNA yang mensintesis adalah enzim yang mensintesis adalah RNA polimerase 2. Nah, RNA yang belum matang ini sering disebut sebagai heterogeneous nuclear RNA atau hnRNA. Jadi nanti ketika teman-teman mendapatkan istilah hnRNA, oh berarti ini adalah RNA yang belum dimodifikasi. Nah, pre-mRNA ini atau mRNA yang dia belum matang ini dia perlu dimodifikasi dengan beberapa langkah gitu ya. Ada beberapa tahapan yang perlu dilalui sebelum dia menjadi mRNA yang siap ditranslasi. Lah tahapannya itu apa saja? Ada penambahan cap itu topi ya di ujung 5, ada tutupnya ditambah dengan penutup di ujung 5-nya, penambahannya adalah 7 metil guanosin, berarti nanti ada metilnya, ada penambahan guanosin. Lalu ada penambahan poli A atau adenin yang banyak di ekor gitu ya,
ekor yang mana? Ekor yang ujung 3 gitu. Lalu ada penghilangan intron atau pemotongan intron. Lalu yang keempat ada alternatif pemotongan. Nah, alternatif pemotongan ini apa? Nanti kita pelajari di sini. Kita mulai yang pertama dulu yaitu penambahan tutup pada ujung 5. Nah, di sini penambahan 7-metilguanosin ini kalau yang kemarin 5 ke 3 gitu ya untuk pembentukan mRNA, di sini dia ada ikatan 5 dengan 5 gitu. Ada ikatan 5 dengan 5 antara trifosfat, nanti ada gambarnya setelah ini. Nah, di sini penambahan tutup 7-metilguanosin ini dia melalui penghilangan salah satu fosfat dari gugus trifosfatnya. Jadi ini dia pertama ada penghilangan fosfat dari gugus trifosfatnya, baru dia ditambah dengan guanosin monofosfat. Nah, kan ini namanya 7-metilguanosin ya. Nah, guanosinnya asalnya dari sini. Dia ada penambahan guanosin monofosfat yang sebelumnya ada penghilangan terlebih dahulu fosfat dari salah satu dari trifosfatnya. Nah, ini penambahan guanosin monofosfatnya ini atau GMP ini dibantu oleh enzim guanilil transferase. Sedangkan metilasinya, ingat tadi tutupnya itu namanya 7-metilguanosin. Guanosinnya udah ya di nomor 2. Nah, metilnya ini dari mana? Ini dia dikatalisis penambahan metilnya ini oleh guanin 7-metil transferase, jadi oleh enzim. Nah, metilnya ini dari mana? Dari S-adenosil metionin. Jadi yang membantu enzimnya adalah guanin 7-metil transferase, sedangkan gugus metilnya itu berasal dari S-adenosil metionin. Nah, setelah ada penutup di ujung 5 ini, bisa jadi nanti akan ada metilasi tambahan setelahnya. Jadi ini asal mula metil dan guanosinnya berasal. Nah, kita lihat di sini, ini ujung 5, di sini juga ujung 5 ya di sini. Nah, ini ujung 5, di sini ujung 5. Ini yang dimaksud ikatan fosfat dari ujung 5 ke ujung 5. Nah, nanti ini ya ujung 3-nya di sini ujung 5-nya di sini. Nah, ini di ujung 5 kan ditutup dengan 7-metil guanosin trifosfat. Nah, apa tujuannya penambahan dari cap atau tutup di ujung 5 ini? Jadi penambahan tutup 7-metilguanosin ini dia membantu menstabilkan mRNA. Nah, selain itu, selain mRNA menjadi lebih stabil, tidak mudah goyah, tidak mudah rusak gitu, penambahan 7-metilguanosin ini dia juga berfungsi dalam inisiasi translasi atau inisiasi pembentukan protein nantinya. mRNA dari eukariot yang dia tidak ditambahi dengan 7-metilguanosin pada ujung 5-nya, itu dia tidak bisa ditranslasi secara efektif dan efisien. Jadi malah gagal, kebanyakan gagal dia tidak ditranslasikan. Lalu yang kedua, polyethyl. Jadi dia ada ekornya berupa adenin gitu. Pada ujung 3. Ingat ujung 5, ujung 3 seperti gambar sebelumnya tadi ya. Nah, kebanyakan mRNA pada eukariot itu dia memiliki 40 hingga 200 basa adenin gitu ya, yang dia nempel di ujung 3. Nah, 20 hingga 200 adenin tadi, basa adenin atau kita sebut poli A, kalau kalian itu mendengar kata poli gitu ya, poli yang ini ya, bukan poli yang lain. Poli yang lain bisa di rumah sakit, poli penyakit dalam atau yang lain. Ini poli A. Poli di sini artinya banyak, berarti A-nya banyak. Kalau polisi berarti C-nya banyak. Oh, enggak. Jadi poli A, ini A-nya banyak. Nah, ekor A ini tadi yang banyak tadi dari 40 sampai 200 ini dia tidak ditranskripsikan dari gennya di DNA, tetapi dia ditambahkan setelah jadi RNA. Yang menambahkan namanya enzim polyadenylate
polimerase menggunakan ATP sebagai substratnya. Oke. Nah, mRNA ini dia ada penambahan poli A ini ada di bagian bawah ya, ada di bagian akhir dari mRNA. Mekanismenya namanya poliadenilasi gitu ya. Nah, ada tanda yang dia dikenali oleh si enzim untuk menandai bahwa tempat itulah yang akan ditambahi dengan poli A atau A yang banyak, yaitu ini sequence AAU AAA. Oke. Ini ada di ujung 3. Nah, poli A-nya nanti akan ditambahkan setelahnya di sini. Poli A ini juga membantu stabilitas dari mRNA. Itu yang pertama, fungsinya. Yang kedua, ini kan mRNA itu perlu keluar dari inti sel ya, karena translasinya itu dia di luar inti sel, ribosomnya ada di luar inti sel. Nah, poli A ini membantu migrasi si mRNA ini dari dalam inti sel menuju luar ya, keluar inti sel. Nah, di sini poli A ini juga membantu dalam proses translasi nantinya. Nah, di sini setelah mRNA ini keluar dari inti sel di sitosol gitu, poli A-nya dia akan terdegradasi pelan-pelan gitu. Jadi terdegradasi secara bertahap. Nah, tadi udah ada 2 ya tadi ya. Yang pertama penambahan cap di ujung 5, lalu penambahan poli A di ujung 3. Ini untuk modifikasi mRNA pada eukariot. Ada 4 tadi ya. Ini yang ketiga, penghilangan intron. Jelas ini ya, penghilangan intron. Nah, pematangan mRNA dari eukariot, jadi untuk membuat mRNA eukariot itu menjadi siap untuk ditranslasikan, itu biasanya atau pada umumnya itu melalui proses pemotongan bagian-bagian yang dia tidak ditranslasikan atau dinamakan sebagai intron atau sequence-sequence yang dia tidak diterjemahkan gitu ya. Nah, di sini si intron ini dia tidak diterjemahkan menjadi protein apa-apa. Nah, setelah si intron tadi dihilangkan, berarti dia terbelah-belah gitu ya. Ada yang hilang di tengah-tengahnya seperti kalian kehilangan mantan kalian gitu, ada yang kosong gitu. Nah, itu dirapatkan kembali bagian eksonnya. Jadi ada bagian ekson dan intron. Bagian intron adalah yang tidak ditranslasikan menjadi protein, sedangkan yang ekson itu nanti yang bisa ditranslasikan menjadi protein. Nah, pada satu untai mRNA itu biasanya ada jeda-jeda intron di dalamnya. Nah, ketika intron dihilangkan, sisanya ekson tadi dia digabungkan nantinya. Nah, proses menghilangkan intron dan menggabungkan ekson itu disebut proses splicing. Nah, di sini akan melibatkan suatu molekul kompleks yang disebut spliceosome. Nah, di beberapa jenis eukariot, di beberapa jenis ya tidak banyak, itu ada mRNA transkrip yang dia tidak memiliki intron. Contohnya adalah gen dari histon, ini dia tidak memiliki intron. Ini beberapa transkrip, beberapa gen ya, hanya beberapa gen, sedikit. Tetapi kebanyakan mayoritas itu memiliki intron, bahkan ada yang intronnya sangat banyak. Contohnya ini di kolagen ya, alpha chain dari kolagen itu intronnya sampai 50 intron yang harus dihilangkan sebelum si mRNA siap untuk ditranslasikan. Nah, ini cara menghilangkan intronnya. Tadi spliceosome tadi, dia kompleks di sini ya, kompleks di sini. Kompleks di sini. Nah, ini ada namanya nanti yang terlibat adalah snRNP. Ini terdiri dari small nuclear RNA, dari small RNA ditambah dengan protein. Jadi dia tidak bisa bekerja sendiri, small RNA ini.
Dia harus bekerja dengan protein yang hijau-hijau ini. Jadi dia namanya bukan snRNA, tapi dia snRNP karena dia ditambah dengan protein. Nah, ini ekson yang warna biru, ini ya warna biru ini, mungkin tak ganti warna aja ini. Sedangkan yang intronnya itu warna orange. Nah, pada intron itu biasanya ada branch site-nya atau ada titik pengenalannya. Kalau di situ adalah tempat nanti akan ditekuk, dia akan di salah satu bagian pengenalan yang dia terlibat dalam pemotongan si intron. Di sini si SNRNP ini dia dengan ATP dia membentuk kompleks di sini ya. Dia membentuk kompleks dengan primary transcript di sini. Nah, ini karena dia membutuhkan energi, dia bisa nekuk si bagian intron ini. Jadi yang A ini ditekuk ke sini. Jadi istilahnya dia OH di bagian A ini dia attack, jadi dia menyerang gitu, bukan deterjen ini ya. Dia menyerang karena dia ini ada reaksi kimianya gitu ya. Jadi dia menyerang fosfat di ujung 5 yang ada di ujung sini. Di ujung kiri atau di ujung 5 dari si intron gitu. Dia mendekat ke sana. Nah, akibatnya karena ikatan antara kalau di sini G ini ya. Ini ya, ikatan antara G di sini dengan yang P di sini, fosfat di sini, fosfatnya G yang di sini, itu tidak lebih kuat daripada ikatan atau tarikan yang diakibatkan oleh OH di sini. Nah, yang P di sini dia akan lebih suka untuk ditarik oleh OH di sini. Akibatnya dia lepas. Dia lepas. Dia lepas ke sini. Nah, OH di sini, OH di sini, ini dia akan menarik bagian yang di sini, gantian. Dan bagian yang di sini, itu jauh lebih tertarik dengan OH di sini, dibandingkan OH yang ada di sini. Akibatnya dia lepas. Nah, ini lepas. Si intronya dia lepas. Ini dia terpotong gitu ya. Nah, di sini dia akan eksonnya dia di-join, dia digabungkan menjadi messenger mRNA. Jadi ini proses di mana pemotongan si intron terjadi. Lalu yang keempat adalah alternative splicing. Kalau yang nomor 3 tadi splicing gitu ya. Yang ini alternatif. Maksudnya apa? Nah, ini mungkin jelas dengan gambar ya. Pre-mRNA atau mRNA yang belum matang, itu dia bisa dipotong dengan berbagai kombinasi gitu ya. Dengan berbagai alternatif kombinasi. Ketika dia ada di jaringan yang berbeda gitu. Akibatnya apa? Dalam satu mRNA itu bisa jadi dalam satu gen itu bisa jadi mRNA mature-nya atau mRNA yang sudah matangnya itu dia bisa jadi memproduksi protein-protein yang berbeda. Jadi variasinya jadi banyak. Nah, ini bermanfaat ketika jumlah gennya sedikit tetapi dibutuhkan protein yang banyak. Contohnya di sini ini mRNA-nya seperti ini ya awalnya ya. mRNA-nya seperti ini. Sama ini, mRNA-nya seperti ini. Nah, di sini pemotongan terjadi di sini antara ekson 1 dan ekson 2 dan di sini antara ekson 2 dan ekson 3. Oke. Akibatnya messenger mRNA-nya dia akan ekson 1, ekson 2, ekson 3. Berbeda dengan yang di bawah. Ini yang dipotong seluruhnya sini ya. Jadi intron yang setelah ekson 1 hingga intron sebelum ekson 3. Dan ekson 2-nya ikut kepotong. Dan ini akibatnya yang terbentuk mRNA matangnya dia ekson 1 dan ekson 3. Nah, ini alternatif splicing. Alternatif splicing. Di sini alternatif splicing itu menyebabkan dalam satu mRNA itu dia bisa menghasilkan berbagai macam protein dengan berbagai
macam alternatif pemotongan, kombinasi pemotongan. Makanya tadi ketika kita bicara alfa gen yang ada di kolagen tadi dia ada 50 intron, kan kombinasinya bisa banyak sekali. Nah, ketika kita boleh meringkas gitu ya dari awal tadi, modifikasi post transkripsional, jadi modifikasi pasca transkripsi itu melibatkan proses pemotongan transkrip primer. Jadi hasil transkripsi yang masih belum matang itu oleh enzim ribonuklease. Untuk ribosomal rRNA, baik di prokariot maupun eukariot, itu dia aslinya sebelum dia jadi RNA yang matang, dia adalah molekul RNA yang sangat panjang gitu. Baru rRNA yang belum matang tadi, yang panjang tadi, dia dibelah dan dipotong oleh enzim ribonuklease. Dan ketika kita bicara ribosomal rRNA ini ada 3 subunit tadi ya. Jadi dia menghasilkan hasil modifikasinya menghasilkan 3 subunit rRNA. Lalu dimodifikasi dengan penambahan basa dan gula ya di sana. Nah, untuk rRNA5S di eukariot itu dia disintesis oleh RNA polimerase 3 dan dimodifikasi secara terpisah. Ini khusus yang eukariot. Lalu selanjutnya untuk mRNA prokariot, ini khusus mRNA-nya saja ya, bukan RNA yang lain. Untuk mRNA prokariot, ini dia sama persis dengan mRNA-nya setelah matang. Jadi setelah dihasilkan, dia bisa langsung ditranslasi. Karena dia mRNA yang baru dihasilkan, itu sama dengan mRNA yang sudah matang. Jadi tidak perlu dimodifikasi lagi. Sedangkan di eukariot, mRNA-nya itu masih mentah, dia perlu dimatangkan dulu. Nah, kebanyakan mRNA di eukariot itu juga berisi intron yang dia harus dihilangkan, karena dia tidak mengkode apa-apa. Nah, di sini penghilangan intron itu akan diikuti dengan penggabungan ekson. Dia membutuhkan molekul kompleks bernama spliceosome tadi. Nah, eukaryotik mRNA-nya eukariot itu dia monosistonik. Satu mRNA dia mengkode satu protein. Sedangkan kalau di prokariot dia polisistonik. Dia satu mRNA bisa mengkode beberapa jenis protein. Tetapi untuk tRNA, prokariot dan eukariot itu sama-sama dia berasal dari molekul RNA yang sebenarnya sangat panjang. Nah, ketika ada intron, itu di tRNA itu juga dia dihilangkan oleh nuklease. Dan tadi seperti di gambar tadi, ujung 3 yang ada urasilnya dia digantikan oleh CCA. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan jika ada hal yang ingin didiskusikan bisa langsung menghubungi saya atau nanti bisa melalui forum di e-learning. Baik, kita cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.